Kami dari kelompok 11 akan membahas sensitivitas dalam bekerja, teamwork, serta supervisi dan komunikasi. Mau tahu kelanjutannya? Yuk langsung aja kita mulai. Mengapa sensitivitas dalam bekerja sangat penting untuk seorang supervisor? Menurut saya, sensitivitas dalam bekerja sangat penting untuk seorang supervisor karena dapat menimbulkan motivasi yang luar biasa kepada karyawan dan juga dapat memperlancar pekerjaan seorang supervisor. Yang mana seorang supervisor sendiri memiliki peran ganda, yaitu di satu sisi ia harus mewakili kepentingan perusahaan dan di satu sisi juga ia harus menyampaikan keluhan karyawan kepada atasan. Posisi inilah yang menempatkan seorang supervisor dalam posisi sulit dan harus selalu meningkatkan kepekaannya. Seperti yang kita tahu, awal tumbuhnya kepekaan dan awal dimilikinya 4 karakter yang diharapkan perusahaan itu berasal dari 3 elemen yang tidak dapat dipisahkan terhadap sikap supervisor, yaitu tanggung jawab pribadi sebagai penentu tingkah laku, profesionalisme sebagai dasar kerja, serta perusahaan sebagai wadah atau lahan penghidupan. Hai, kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai teamwork. Mengapa teamwork itu penting, padahal lebih mudah dan cepat jika dikerjakan sendiri? Oke, teamwork pada dasarnya adalah kumpulan orang yang disatukan untuk melakukan sebuah proses formal agar tujuan yang dicapai lebih efektif dan lebih efisien. Jadi, jika suatu tugas dikerjakan secara berkelompok, maka tujuan yang akan dicapai akan menjadi lebih efektif dan efisien. Karena bukan hanya dari pemikiran satu orang, tetapi dari banyak orang, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih efektif dan luas, bukan hanya sekedar cepat dan mudah seperti dikerjakan sendiri. Di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan tentang bagaimana caranya suatu kelompok atau suatu teamwork dapat mencapai tujuannya. Ada 3 poin. Poin pertama adalah satu visi misi yang sama. Visi dan misi harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh seluruh kelompok, baik dari ketua kelompok maupun anggota kelompok. Dan juga satu visi misi yang sama dapat memudahkan setiap anggota individu dalam kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Lalu poin selanjutnya, yaitu poin kedua, adalah komunikasi yang baik. Nah, setiap individu dalam kelompok itu nantinya akan bekerja sama dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuannya. Nah, komunikasi yang baik itu juga diperlukan untuk sopan santun dan juga untuk menghindari miskomunikasi atau kesalahpahaman pada saat komunikasi. Lalu selanjutnya, poin terakhir yang ketiga adalah evaluasi secara teratur. Mengapa penting evaluasi secara teratur? Karena pada saat mengevaluasi secara teratur, itu nantinya akan mengetahui sampai sejauh manakah setiap anggota kelompok atau masing-masing individu anggota kelompok ini dalam menjalankan kegiatannya. Dan nantinya juga akan mengetahui sifat kolaboratif dan sifat kooperatif masing-masing dari anggota individu. Sekian dari saya, terima kasih. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses di mana 2 orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya
atau dengan kata lain adanya interaksi sosial, yaitu mungkin berupa penyampaian informasi. Kemudian apa hubungannya komunikasi dan supervisor? Hubungan komunikasi dan supervisor adalah pemberian informasi terhadap bawahannya. Supervisor memberikan arahan mungkin ataupun petunjuk kepada bawahannya untuk melakukan tugasnya sesuai dengan yang diarahkan. Dengan adanya komunikasi ini juga sebuah pekerjaan bisa segera terselesaikan dan menuju ke tujuan yang mereka inginkan. Kemudian pentingkah komunikasi dalam supervisor sangat penting karena dalam kerjasama ataupun dalam teamwork, supervisor ini sangat membutuhkan sebuah komunikasi agar tercapai tujuan yang mereka inginkan, atau dengan kata lain mempermudah mereka untuk mencapai ke tujuannya. Maka dari itu komunikasi sangat penting dalam supervisor. Kemudian komunikasi seperti apa yang seharusnya terjadi? Komunikasi yang seharusnya terjadi adalah komunikasi yang terarah, yang terbuka satu sama lain, yang tidak ada miskomunikasi antara bawahan, kemudian manajemen tengah, kemudian manajemen atas. Jadi harus komunikasi yang berbalik arah, yang tidak membingungkan antara satu sama Haber lain. 1990 meringkas literatur mengenai 4 fungsi komunikasi dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan 4 fungsi tersebut. Pertama, koordinasi tugas. Jadi, para kepala departemen bertemu setiap bulan untuk mendiskusikan kontribusi tiap-tiap departemen terhadap suatu sistem. Kedua, penyelesaian masalah. Jadi, anggota sebuah departemen bertemu untuk mendiskusikan bagaimana cara menangani penciutan anggaran. Ketiga, berbagi informasi. Jadi, anggota sebuah departemen bertemu dengan anggota departemen lain untuk menginformasikan data baru. Keempat, penyelesaian konflik. Jadi, anggota sebuah departemen melakukan rapat untuk mendiskusikan konflik dalam atau antar departemen. Nah, sekarang sudah terjawab semua kan? Oke, langsung aja aku simpulin biar lebih mudah. Yang pertama, sensitivitas dalam bekerja. Supervisor dituntut untuk memiliki sensitivitas yang tinggi dalam segala situasi agar dapat menimbulkan motivasi yang luar biasa. Yang kedua, teamwork. Teamwork sangat dibutuhkan dalam penyelesaian tugas agar hasilnya dapat diperoleh secara maksimal, dan tentunya perlu evaluasi agar kedepannya dapat jauh lebih maksimal. Dan yang terakhir, komunikasi. Komunikasi adalah melakukan pertukaran informasi atau bisa disebut dengan interaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa lagi.